Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada channel YouTube kita MZT Malang Raya, yang mana pada kesempatan kali ini kepada seluruh ashab dan juga teman-teman pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini kami masih melanjutkan tanggapan kami, respon kami secara lebih spesifik lagi dari peristiwa yang beberapa hari kemarin telah terjadi, yaitu ketika ada satu orang yang kemudian dia itu mengolok atau mengatai dengan hal-hal yang tidak baik kepada beberapa orang yang memiliki nama Muhammad. Dalam hal ini kami memberikan tanggapan bahwa ini merupakan satu hal yang sangat tidak baik, satu hal yang sangat disesalkan, satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara kita, Republik Indonesia. Gara-gara muncul seperti ini kemudian menjadi kegaduhan di mana-mana, muncul respon yang luar biasa dari seluruh kalangan umat Islam di negara kita, yang ini merupakan satu hal yang juga memberikan dampak yang kurang baik juga. Terlebih lagi kalau kemudian konteks yang terjadi hanya sebatas masalah kampanye terhadap salah satu calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tidak perlu sebenarnya hanya gara-gara momen yang seperti ini lalu sampai muncul ungkapan-ungkapan, muncul ucapan-ucapan yang itu justru malah kemudian merugikan, mengolok kepada hal-hal yang dianggap sebagai syiar agama Islam. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan sebuah riwayat hadis dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh beliau Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan Imam Abu Ya'la, diriwayatkan juga Al-Imam Al-Hakim dalam mustadraknya, yang kemudian itu dinukil ulang oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Jami'us Shaghir, yang disyarahi juga oleh Al-Imam Al-Munawi, yang mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, tusammuna auladakum Muhammadan summa tal'anunahum, yang artinya, apakah kalian memberikan nama kepada anak-anak kalian dengan nama Muhammad, namun kemudian kalian mengolok, mencela kepada mereka yang memiliki nama Muhammad. Ini merupakan satu istifham ingkari, suatu pertanyaan yang di situ tujuannya adalah untuk memberikan peringatan. Maksudnya tidak boleh bagi kita untuk mengolok, untuk mencela, untuk mengata-ngatai mereka orang-orang yang memiliki nama Muhammad, bagaimanapun kelakuan atau sifat tidak baik yang muncul dari pribadi mereka. Oleh karena itu, yang dinukil oleh beliau Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau menukil perkataan Al-Qadiyat, yang mana Al-Qadiyat menyatakan, angkar la'na ijlalan lismihi kama mana'a darbal wajhi ta'ziman li surati Adam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari, melarang untuk mengolok kepada orang yang memiliki nama Muhammad ijlalan ismihi, karena bentuk ta'zim kepada mereka orang-orang yang memiliki nama Muhammad. Kita tidak bisa bayangkan orang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih memiliki rasa ta'zim, memiliki rasa hormat, menjaga sopan santun kepada orang-orang yang memiliki nama Muhammad, sebagaimana kita dilarang memukul wajah, karena wajah ini merupakan gambaran dari ayah kita Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, sehingga dilarang untuk memukul wajah. Kalau memukul wajah yang di situ ada bentuk gambaran ayah kita Nabi Adam saja dilarang, bagaimana lagi kalau kemudian ada orang yang memiliki nama Muhammad, lalu nama Muhammad ini diolok-olok, dicemooh, dikatai dengan hal-hal yang tidak baik, walaupun mungkin secara tindakan itu memang real terjadi, fakta di lapangan seperti itu. Seperti yang telah kami sampaikan pada video sebelumnya,
Bisa jadi mungkin hari ini mereka berbuat yang tidak baik, tapi karena satu hidayah tertentu mereka menjadi taubat dan justru menjadi orang-orang yang lebih baik dibandingkan mereka yang telah mengolok-olok. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa tidak baik, tidak boleh kita mengolok mereka orang-orang yang namanya Muhammad. Dari kandungan hadis tadi itu, bukan kemudian hanya sebatas larangan orang tua mengolok putranya yang punya nama Muhammad, tapi juga untuk semua orang, semua kalangan tidak boleh mengolok orang yang memiliki nama Muhammad dengan alasan sebagai bentuk takzim, sebagai bentuk rasa sopan santun kita kepada nama Muhammad yang tercantum pada nama beliaunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi, idz muqtadahu an-nahyu an la'ni man ismuhu Muhammad. Tuntutan atau kandungan pemahaman substansi dari hadis yang tadi kami bacakan di awal, itu isinya adalah larangan untuk mencela orang-orang yang memiliki nama Muhammad. Karena memang bagaimanapun juga, memberikan nama kepada anak-anak kita dengan Muhammad itu merupakan satu hal yang sangat dianjurkan sekali. Sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Ma dharra ahadukum an yakuna fi baitihi Muhammadan wa Ahmad." Tidak akan menimpa keburukan, tidak ada keburukan yang akan menimpa kalian ketika di dalam kumpulan kalian itu, di dalam komunitas kalian itu ada orang-orang yang bernama Muhammad atau bernama Ahmad. Hadis ini menerangkan tentang anjuran supaya kita memiliki orang-orang atau memiliki keluarga yang kemudian dinamakan dengan Muhammad atau dinamakan dengan Ahmad. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi besar Muhammad SAW juga menyampaikan, majtama'a qaumun fi masyuratin fihim manismuhu Muhammad, yang artinya tidaklah berkumpul sekelompok orang lalu kemudian di sana itu ada hal yang tidak diinginkan ketika di dalam kelompok atau komunitas itu ada orang-orang yang bernama Muhammad. Para ulama memahami dua riwayat hadis yang terakhir barusan, bahwa di situ hadis ini memberikan anjuran supaya kita memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama Muhammad. Ketika nama Muhammad ini sudah diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya, lalu kemudian mereka tumbuh, yang kebetulan mereka tumbuh dengan perilaku yang dianggap tidak baik, sampai bahkan dikatakan masuk ke dalam penjara. Lalu kemudian muncul satu kejadian, mereka orang-orang yang di penjara memiliki nama Muhammad ini diolok, dikatai dengan hal-hal yang tidak pantas. Sehingga kemudian menjadi gaduh di tengah masyarakat. Menjadi banyak protes dari semua kalangan umat Islam di berbagai macam daerah. Ini yang kemudian disebut dengan fitnah. Sebagaimana juga itu diterangkan di dalam kitab Barikatul Mahmudiyah, jilid yang ketiga, yang mana di dalam kitab itu diterangkan, yang namanya fitnah hiya iqa'un nasi fil ittirab awil ikhtilal awil ikhtilaf wal mihnah wal bala bila faedatin diniyah. Yang namanya fitnah itu ketika kita mengkondisikan atau membuat satu dampak tertentu kepada masyarakat, yang dampak ini kemudian membuat ribut di masyarakat, membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat menjadi emosi. Masyarakat yang sebelumnya itu tenang, tidak ada masalah apa-apa, kemudian mereka itu tergerak gara-gara ada omongan yang tidak pantas dari seorang komika yang seperti ini merupakan satu bentuk memunculkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Ketika kondisi seperti ini, masyarakat secara luas mulai ada gerakan, ada protes, ada hal-hal yang kemudian menjadi kesannya menjadi balasan kepada profil yang mengatakan tidak baik bagi orang yang memiliki nama Muhammad. Maka ketika muncul fitnah seperti ini, merupakan tugas dari yang berwajib, merupakan tugas bagi orang-orang yang berwenang untuk turun tangan, menenangkan kembali kondisi ini supaya bisa menjadi kondusif. Ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang memang bertugas dalam hal ini. Kita sebagai umat Islam tidak boleh bermain tangan sendiri, bermain secara preman, memberikan hakim sendiri kepada orang yang telah berbuat olok-olok kepada orang lain yang bernama Muhammad. Kita pasrahkan urusan ini kepada mereka pihak-pihak yang berwajib. Kita pasrahkan urusan ini kepada pihak-pihak yang berwenang. Kita sebagai umat Islam cukup hanya sebatas memberikan protes
memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada pihak yang bersangkutan. Ini mungkin tanggapan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini bisa membuka hati kita semuanya, membuka pikiran kita semuanya untuk semakin hati-hati di dalam menyampaikan ucapan, di dalam menyampaikan tulisan, terutama di masa-masa sekarang, yaitu masa digital, masa-masa media sosial, supaya kita tidak gegabah di dalam menyampaikan suatu hal tertentu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini betul-betul bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Dan saya mengingatkan, barangkali mungkin ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan pada kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh idola kita, kebanggaan kita, bintang kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.